kamu mau ngapain, album nih, pesanmu nih penting. Semua Iya, betul. orang juga mungkin pernah ngerasain yang kayak kamu rasain nih. Iya. Pernah ngeliat yang kayak kamu lihat. Ayolah sama-sama. Lagi masa susah dan susah juga buat saya dari awal, dari titik awalnya pun saya sudah mandiri dan berat sekali. Nabung uang. Iya benar-benar. Gini-gini Iya, betul. bikin lagu. Record. Setiap tracknya itu kan kayak hasil perenungan yang nggak sembarangan gitu. Iya. Jadi bukan lagu yang ngejar tayang gitu loh. Jadi kayak hasil merenung udah sampai tiba-tiba udah berapa track gitu, akhirnya jadi ini kan, jadi apa namanya? Album. Jadi album gitu. Jadi seperti itu anunya Seperti gitu. itu jalannya. Ya. Nah, itu perenungannya itu kayak lagu-lagu itu memang bertahap, misalnya lagu yang kayak Family kan udah duluan kan. Iya. Nah, terus yang berikutnya nih bagaimana ini? Apakah dia seperti itu juga, maksudnya lama gitu, atau oke udah punya 2-3 nih tinggal diterusin gitu? Kalau dorongan buat kayak gitu, kayak sudah 2 nih tinggal 8 nih, Iya. nggak ada. Oh nggak ada. Makanya dia jalannya sampai 3 tahun. Berarti flow banget. Flow. Terutama pas di Gili Air, pas duduk tuh berkeinginan untuk bikin lagu ada, tapi lebih banyak pingin duduk aja, pingin apa namanya? Benar-benar hadir di situ gitu ya? Iya, saya ngerasa 7 tahun saya di Terawangan, kok saya nggak nikmatin bagian Nah itu. bagian ini yang seharusnya saya punya sedari dulu. Iya. Kok hilang ya? Iya. Kok hilang ya? Jadi Sama bagian calmnya tuh kok hilang ya? Kok saya dapatnya di sini ya? Kok saya di sini baru bisa sisi nikmatin heningnya di sana hidup gitu. saya pulau ini gitu-gitu. Dan ide-ide itu datangnya alhamdulillah tanpa terencana, seperti lagu Brave. Iya. Brave ya. Ya, Brave itu cerita tentang, sebenarnya kalau dipahamin sekali itu cinta monyet sebenarnya. Cinta monyet tanpa ada dikotorin oleh Toxic toxic Jadi pure gitu. WA dan relationship yang barbar lah. iya, pokoknya kan waktu itu di radio nih ya, masih suka ngirim itu loh, request yang beli, request. iya yang beli 2.500 1.500 dulu. di Bima dulu mahalan dia. Memang kalau udah timur makin mahal. 2,5. Aku terakhir tadi dengar lagu ini di jalan, Another You. Another You ya. Nah itu gimana tuh cerita, itu keren banget lagunya, Sa. Aduh, parah nih bahasnya. Nah. Saya sudah berusaha Sama yang ini, yang apa nih, reggae itu Fanny Greeny itu justru baru-baru ini. Nah itu seru banget tuh. Ya, jadi Kalau nggak salah ini liriknya campur bahasa Sasak ya? bahasa Indonesia. Indonesia ya? Iya. Oh. Jadi Another You dulu nih ya. Another You itu black and blue banget, maksudnya. Kalau memposisikan diri saya sendiri, diri saya sendiri di situ adalah seorang laki-laki yang hidup dalam 2 dunia yang beda. Di sana saya sebagai penyanyi yang nggak mau saya tutupin, ada hal-hal yang mendorong saya untuk Ke hitam. ya mengikuti desire ini. Iya. Nafsu lah ya. Iya, mengikuti desire ini, gitulah kata yang tepatnya. Iya. Sedangkan di saat Sisi lain. di saat saya di kelam ini ya, di bagian kelam ini, Yang hitamnya. makanya saya nggak tahu sih yang gambar ini Mas Alta. Oh iya, Verstud ya. Iya, Verstud ya. Verstud. Anak panah itu. Oh, iya. Yang nggak menusuk tapi nancep aja. Ya. Dan yang kena yang hitam. Iya, Yang biru nggak kan? nggak. Nah, Yang hitam terus. iya. Itu sebenarnya dorongan untuk mengambil keputusan. Kamu sebenarnya mau ngapain sih di sini? Niatmu pertama ngapain? Cari nafkah kah, ya, atau buat mendalami dunia yang
lain ini, kenakalanmu ini. Dan pada akhirnya? Dan pada akhirnya saya sebagai manusia biasa harus ngambil keputusan di situ. Saya punya keluarga di sini, jadi itulah kaitannya dengan dengan Another You. Berarti jantungnya di situ ya lagu itu. Anu ke album ini? Atau No, ada yang lain? no, jantungnya di 10 cuman satu lagu yang mewakili semuanya sebenarnya family. Filosofisnya family, makna seluruh lirik family itu ini yang mau saya pergi rekam sebenarnya besok malam. To the world, you might be a person, but to a person, you means the world. Oh iya. Bagi orang mungkin Bagi dunia mungkin saya ini cuma kita seseorang. cuma seseorang. Tapi Bagi seseorang bagi mungkin seseorang kita tuh saya dunianya ini gitu. dunianya. Wow. Rumah saya family. Wah, luar biasa banget album ini, Za. Jadi aku tuh dari hampir semua sisi ya. Enggak jadi Mas Another You. Belum, tenang. Jadi Oh kirain. jadi semua tracknya itu ada ininya ya, ada gambarnya sendiri, ada ilustrasinya sendiri kan. Artinya kan makanya kan tadi gue bilang Ini di dalam awal. banget, kan? Tadi gue bilang di awal ketika ngomongin soal album, ini nih bukan masalah quantity, Iya, tapi ini kualitas, dude. That's why dia membuatnya selama 3 tahun dan quality over quantity. Iya kan? Maka itu saya tuh Of course. benar-benar yakin kalau ini tuh akan diterima oleh banyak orang. Iya. Jadi karena gue percaya satu hal, kalau lu mendapatkan sesuatu dengan cepat akan cepat hilangnya. Nah, Tapi kalau lu membuat instan ya? iya instan. Ini enggak karena gini jujur aja banyak sebenarnya mereka yang terikat kontrak ya kan. Mereka akhirnya ngejar karya walaupun itu enggak diterima yang jelas. Kalau kita merujuk ke bikin aja pokoknya itu nggak bagus. Maunya. Iya kan kayak maunya label gitu kan. Sebetulnya label. Let's say kalau kita sebut sekarang bintang 5-nya Dewa 19. Iya kan. Dani pernah cerita tentang album itu, bagaimana dia dibuatnya, bagaimana selama apa ya kan sehingga hampir semua bintang 5 itu famous. Iya kan? Siapa yang tidak kenal album bintang 5 kan begitu. Semua lagu-lagunya kan meledak. Orang Indonesia lah kalau nggak kenal. Betul sekali. Artinya gini, ketika kita bicara soal label ya kan, artinya begini, kebebasan lo dapatkan dalam berkarya itu real lu sendiri kan, iya kan, lu nggak mau diatur, ya kan, ini benar-benar pure untuk lu sendiri karya, iya kan, lu tidak bahkan seandainya lu pernah berpikir nggak, walaupun karya gue nggak diterima nggak masalah, yang penting gue buat karya ini, gitu nggak? Dulu. And then now, nah labelnya. Oke. Cerita sedikit nih. Iya. Dalam proses pembuatan album ini berjalan nih. Saya ada di pulau nih kan. Nggak ada yang kenal saya. Paling orang luar negeri aja yang datang berapa hari gitu. Seminggu 2 minggu. Dibawa lagu ke luar negeri gitu-gitulah ketemu. Tapi untuk di negara saya itu tujuan saya. Saya pingin ya semua artis sih pingin karyanya setidaknya ditahu. Iya. Setidaknya dikenal oleh Dikenal. orang Dinikmati. di daerahnya sendiri. Nah, dalam proses ini saya ini kaitannya dengan Om Robo. Oke. Jadi Om Robo kita dalam ruang lingkup ini ya, ruang lingkup perheptalans. Ya. Jadi ruangnya Om Robo itu Mas Deki, Imas, Heptel semua kan. Saya pun di situ. Jadi padahal saya belum langsung kenalan tuh sama Om Robo tuh belum pernah ketemu malah. Akhirnya saya di DM waktu itu justru oleh Mas Alta setelah Om Robo menceritakan ini loh Ata coba kamu dengerin lagunya. Coba kamu dengerin lagunya. Waktu itu track yang mana? Waktu itu masih track Stuck With You, Another You, Chill Out, sama Earth Song. Earth Song ya. Dikenalin lah. Nah, saya kan bingung tuh mau diapain album saya ini. Emang cita-cita pertamanya pengen punya album. Iya. Pingin punya album buat warisan nanti minimal buat sambil ngopi anak-anak saya. Iya, benar-benar. Buat Ini lagu dengerin. bapak saya. Iya. Gitu, ya. Cuman buat itu. Tapi semakin setelah dipertemukan ini, alhamdulillahirobbilalamin jalannya kebuka, dibukalah pikiran saya. Alangkah baiknya pesan-pesan ini
karena kamu juga memang ini mungkin dari kisahmu, dari hal-hal yang kamu lihat, dari yang pernah kamu alami, dari kisah orang lain yang pernah kamu tahulah atau apa, mungkin perlu didengarkan oleh banyak orang selain keluargamu aja. Iya. Jadi dikenalin lah saya, akhirnya tahulah saya sistem gimana, dikenalin ke Mas Alta, dikenalin ke Mas Ade, manajer saya sekarang. Jadi ini di bawah label ya? Label kolektif. Label kolektif, Oh. indie Label tetap kolektif, jatuhnya. indie. Tetap indie jatuhnya. Oh. Belibis 6 record ini kalau nggak salah ya, saya nggak berani terlalu. Iya. Kalau nggak salah, akhirnya terjun ngangkat dunia musik juga selain dunia lukis, Desain ya ya. desain. Akhirnya ngerambah ke dunia musik dan ngambil Abi Summer ini. Akhirnya terbentuklah Belibis 6 record. Belibis 6 record. Iya, Belibis kan kantornya Persut berarti. Markasnya Persut kan Belibis. Iya. Berarti ada kaitannya nggak? Alamatnya. Alamatnya betul. Alamatnya Tapi ada kaitannya. Iya, Berkaitan kan? ada kaitannya. Oke. Sama Mas Ade. Wah, luar biasa. Oke. Pengerjaannya berarti serius banget ya. Iya, dan akhirnya dibuka lah pikiran saya. Kamu mau apain album nih? Pesanmu nih penting. Semua Iya, betul. orang juga mungkin pernah ngerasain yang kayak kamu rasain nih. Iya. Pernah ngeliat yang kayak kamu lihat. Ayolah sama-sama. Lagi masa susah dan susah juga buat saya dari titik awalnya pun saya sudah mandiri dan berat sekali. Nabung uang. Iya, benar. Gini-gini Iya, betul. bikin lagu. Record. Untungnya masalah label di barat yang maksa-maksa bikin kayak gitu. Yep. Di label kolektif ini dia membebaskan saya. Kayak gimana kamu pertamanya itu dah, karena kita nggak mau kamu bikin lagu asal-asalan. Iya, benar. Betul. Kamu bikin lagu kayak kamu mau kapan-kapan kamu selesai dah. Kita di sini, kita nih gotong royong. Tujuan saya dan tim saya di Belibis Record dan dibantu oleh Fire Street ini sebenarnya bukan buat menggurui ya, tapi mungkin bisa membuka sedikit cara berpikir teman-teman kita di Lombok ini kan pernah disinggung barusan kan. Kita di sini kayak nyari panggung. Iya. Kenapa kita nggak gotong royong? Karena sebenarnya kita nih sih emang lagi susah di sini. Iya. Dari dulu pun emang udah chaos, sudah susah di dunia seni mau dunia apapun. Uang tuh di barat. Betul. Iya. Uang tuh di barat. Mau kerja sendiri, punya warisan nggak buat dijual? Iya, benar. Punya orang dalam nggak? Ana sih punya. Kalau ikhtiar sama doa, itu berakhir sampai tahun 2000. Slogan setelah tahun 2000 masuk milenial kan? Iya. Ikhtiar, doa, dan orang dalam. Orang dalam ini terserah orang mau konotasinya apa, tapi konotasinya kita adalah gotong royong. Betul. Gotong royong, kerjasama, sama-sama nggak punya, sama-sama berproses, belajar. Betul. Jadi alhamdulillah saya ketemu sama Om Robo, sama Mas Alta, sama Bung Ade, Indra Ganesha. Pokoknya tim saya ini ada Gera Ferdi, Ferdi terutama. Ferdi padahal dulu Benar-benar paham ya. Iya. Ferdi dulu saingan, beda band. Tapi Sahib Iya, saya. Iya. Sahib kayak saudara mah Kental ya. sama Ferdi. Genius. Lagu Chill Out itu Trial Error. Bisa trial error keren. Keren banget. Karena kenapa dibilang trial error? Ferdi pun dia masih bingung mau ngapain nih. Bikin rekaman. Dia biasa record. Tetap cuman lagu ini kayaknya ayo kita bikin jenis musik lain yuk. Kita ngeband terus nih. Yang lain lah yang lebih modern lah kemasannya. Ada teknonya dikit. Iya, tekno yang elektrik gitulah. Iya. Dibikin trial error lama tuh sampai hampir 6 bulanan. Wow.
Sama video klipnya juga. Enggak, Lain. lagu aja. Lagu-lagunya aja. Rekamannya aja. Oke, master oke. Iya. Wow. Trial error sekali itu. Wow. Berarti ini bener-bener lu sama tim akhirnya berjibaku banget di sini. Iya. Saya sih sampai sekarang mungkin salah satu hal yang saya berdoa semoga saya nggak bakal lupa diri dan saya nggak bakal lupa sejarah ini, maksudnya saya ketemu sama orang-orang ini yang berbaik hati, bekerja keras buat saya juga, bekerja keras sama-sama sih sebenarnya. Maksudnya saya sudah bikin lagu, menerima ya. Dan nggak ada tuntutan yang. Nggak ada tuntutan dan buka pikiran juga. Iya. Iya. Gotong royong lah intinya. Iya. Gimana caranya majuin ini dulu, setidaknya ini bisa ngasih mungkin satu lah di antara musisi Lombok nih yang mau buka pikiran kalau gotong royong itu emang bagus. Iya, betul. Gitu aja sih sebenarnya. Jalan sama-sama. Sama-sama belajar kok. Nggak ada satu-satu yang di dunia musik nih. Iya. Cuma Om Robo bukan di tim ini sebenarnya. Dia kayak apa ya? Misalnya Syekhnya dia. Syekh yang ngasih Sehat gitu ya. yang ngasih Iya, wejangan. wejangan terutama ke sayanya ya. Kayak gimana karyamu nih harus didistribusiin, medianya harus kayak gimana gitu-gitu. Ini berarti kita sedang Om Robo bisa sini. Kenapa? Sundancer harus kita naikin di sini. Itu. Udah di link sih tinggal ngomong. Tapi gini Bi, itu harus lu putar dulu Bi, putar aduk dulu, aduk. Oke, terus lu sekarang udah punya manajer, punya tim ya kan, which is itu akan membuat lu semakin lebih gampang lagi untuk ke depannya nggak sih? Berarti lu sekarang punya kegiatan-kegiatan baru dong dalam album ini. Oh iya. Gimana tuh, ada seket? Ini yang obrolan yang paling gue tunggu nih. Artinya lu launching kan pasca corona atau sebelum corona memang udah mau launching? Finally 10 lagu ini kapan? Satu album ini kapan dia selesai? Sebelum corona atau pas masa pandemi? Lagu terakhir, oh ya, sebenarnya, santai. Iya. Suka ngerepotin diri nih. Paham. Apa namanya? Tapi barbar lama-lama. Terus Bi. Album ini sebenarnya sudah selesai dari sebelum corona. 9 lagu. Oke. Tapi udah pas udah dijadiin album. Dan satu lagunya lucu nih ceritanya. Itu lagu Bima. Yang bakal ada di rahasia nih sebenarnya. Tapi enggak apa-apa. Bongkar di baju itu. Yang bakal ada di rilisan fisiknya. Oke. Lagu Bima, berbahasa Bima. Berbahasa Bima. Iya. Lu masukin ke dalam Lagu album. Tapi semakin kesini ya, saya susah nyari ininya penciptanya. Oke. Oh iya kan harus jelas ya. Iya, dan saya ngandalin memori SMP kelas 2 saya. Waduh. Lagu ini kaset dulu, VCD. VCD ya. Iya. Dibeli oleh almarhum nenek saya buat ulang tahun saya di tahun 2002 itu. Jangan-jangan lagunya yang ini Lampamena. No, kalau Oh ini. kalau itu terkenal tuh. Yang sapu tangan Monca ya. Nah, itu dia. Oh ini. Oh itu ya. Lagu ini judulnya Sampailah Dana Teke. Oke. Sampailah Dana Teke. Dan diaransemen dengan musik. Saya ingat lirik dulu nih ya. Kaset nggak ada nih. Iya. Posting lah di Facebook. Beberapa yang ingat. Tapi nggak tahu liriknya kayak gimana. Akhirnya saya nyanyi lah. Saya ngandalin memori zaman itu. Iya. Loh, lama banget Facebooknya berarti. Iya. Jadi saya ngandalin memori dan saya sambil numpang tolong cariin penciptanya siapa nih. Oke. Ya. 3 tahun juga baru ketemu 10 hari yang lalu. Kurang 9 hari yang lalu. Ketemu orang Bima. Orang Bima dan dicari Show gila-gilaan. your magic. Iya, dan saya merasa saya berkewajiban untuk bertemu minimal telepon lah sama Iya. orang ini. Saya carilah dia, saya cari 3 tahun nggak ada orang yang tahu di Bima nih lagu ini. Astaga. Waktu ini ya sampai saya nyanyiin dan masih nggak ada yang tahu.
saya ngandalin lirik sama nada yang waktu itu saya ingat aja. Nah, kenapa lagu ini saya pilih? Waktu itu saya harus pergi ke Bima, ada event. Jadi karena pulang ke Bima dan saya harus nyanyi pertama kali di kampung saya. Pertama kali saya nyanyi di kampung saya waktu itu. Akhirnya saya nyanyiin lagu ini. Saya bikin sama Ferdi musiknya. Kalau bahasa Lomboknya ngawak-ngawak gitu. Yang penting lagu Bima nih harus kita bawain. Tapi kan ngawaknya musisi kan nggak mungkin. Iya. Akhirnya jadi lagu ini sambil saya mencari orang ini. Saya nanya ke budayawan sana lah. Nggak ada yang tahu. Akhirnya sampai saya cari telisik ke kampung saya. Ke kampung-kampung nanya orang sampai ketemu nomornya 9 hari yang lalu. Teleponan. Udah lama saya cari om. Oh masalah lagu nak. Ya. Nyanyi aja dah. Cover aja dah. Andaikan saja dia kasih saya ketemu mungkin dari sebelum corona mungkin sudah lama saya rilis album ini saya cuman karena tanggung jawab ini akhirnya Ya memang musisi yang bertanggung jawab itu yang musisi yang selalu menghargai pencipta utamanya. Nggak sembarang cover ya. Dan akhirnya ketemu bukan ketemu sih telepon Dapat dari Facebook. dapat dari orang per orang. Orang Per orang. Dari istrinya sepupu saya yang nanya Intel sih. Iya sih. Wih, Ketemu lah ya. ketemu akhirnya oh masalah lagu masih saya ingat kok lagu yang itu. Iya saya penciptanya, bikin aja, ambil dah nggak apa-apa, nyanyi dah. Direkam, ada rekaman. Udah akhirnya oh ya udah, cuman karena masih 9 sebenarnya 10 sama lagu Bima ini karena masih 9. Sebelum itu saya bikin Fanny Grini akhirnya. Fanny Grini beberapa minggu lalu sih sebenarnya. Karena keadaan sulit juga apa namanya? Semua sih sulit ya. Mendesak akhirnya bikin saya mikir nulis lagu kayaknya cocok nih. Bukan buat ini aja karena kegelisahan saya sendiri sih. Makanya liriknya kayak gitu. Fanny Green. Berarti di album yang digital nggak ada yang lagu Bima itu? Nggak ada. Harusnya ada ya, biar ada di Spotify. Iya, harusnya. Orang Bima pasti bangga banget. Oke, segmen terakhir ini Bi, thank you ya. Tapi kita mau nanya satu hal sama lo. Harapan lo ke depan untuk Abi Samar sendiri seperti apa nanti di album lo ini? Harapan saya di album yang ini, saya cuma pingin banyak orang yang bisa kena impact dari pesan-pesan yang berusaha saya sampaikan lewat lagu saya. Sebenarnya intinya semuanya pesan kasih sih. Pesan kasih. Dari Kasih ya secara universal. secara universal. Karena di tiap lagunya ada satu yang saya bahas tentang bully lah, ada satu yang saya bahas tentang cinta zaman dulu yang masih zaman surat-suratan. Ada tentang kehilangan dan untuk move on. Ada tentang mengurangi, bukan menghilangkan karena nggak bisa dihilangkan kekerasan kan. Kekerasan dan keburukan di dunia ini emang tercipta bersama sama kebaikan di Chill Out. Ya. Fanny Grini pesan tentang pentingnya bergotong royong sebenarnya. Indahnya bergotong royong, ketemu lagi kayak kata saudara saya Mas Alta bilang, Mas Alta pernah bilang kalau nggak punya uang minimal punya banyak teman. Asik. Ya. Kalau nggak punya uang minimal punya banyak teman. Punya banyak teman. Terlebih lagi di saat susah-susahnya kayak gini. Maksudnya mimpi itu jangan sampai stop di jalan. Harus tetap diperjuangin. Betul. Ya. Jadi intinya saya cuma pingin semoga ini harapan saya, semoga album ini bisa sampai ke banyak telinga dan semoga ada sedikit pesan yang bisa dipetik, mungkin bisa membawa kebahagiaan. Makanya saya bilang di intro itu, hopefully this album gonna bring back the good vibes for all of us. Luar biasa.
Luar biasa ya. Jadi ini sebenarnya ya, album ini sebenarnya lokal banget sih pesannya gitu. Cuman kemasannya itu loh yang Tanya yang elegan. global Iya. kan. Wah, Mewah luar gitu biasa. kan. Oke. Kalau ibarat kopi cold drip tapi mewah flavor. Bener. Kayak tadi kan pesan-pesannya itu gotong royong. Itu kan lokal banget. Tapi emang kemasannya sih. yang Albumnya sih singkong, cuman toppingnya keju. Wah, pas banget. Singkong keju. Iya. Oke, terakhir nih ya. Ya, oke. Oke, jadi Kearifan lokal. Bernuansa global. mantap. Jadi terakhir nih Bang Abi, pesannya buat generasi muda NTB, khususnya Bima. Khususnya Bima. Heeh. Umumnya dulu. Iya. Umumnya dulu nih, buat semua pelaku seni nih. Iya, Pelaku iya, seni pelaku anak seni. muda Anak muda terutama ya. terutama. Mimpi itu harus diperjuangin. Bagaimanapun caranya. Susah tuh bagian proses itu. Semua orang susah. Nggak ada yang langsung senang kecuali punya warisan banyak. Asik. Jadi gimana pun perjuangin mimpinya, penuhin mimpinya, minimal sedikit tanpa harus mengorbankan banyak orang, tapi gunakan budaya bergotong royong. Kembali lagi, ente nggak punya warisan, gotong royong bro. Nah, intinya punya banyak temen. Iya. Berteman lah gitu ya. Bertemanlah, karena berteman itu bakal banyak. Teman itu rezeki juga. Iya, ilmu yang kecipratan juga. Iya, betul. Sering-seringlah ngopi dan nongkrong. Iya, itu dia kenapa sarjana teknik sipil bisa mahir di musik. Kalau sekarang kan Kampung pula. karena nggak bisa nongkrong sering-sering, ya minimal video call lah sama teman. Silaturahmi. Betul. Kemudian buat tanah kelahirannya nih, Buat tanah kelahiran saya, anak-anak muda di sana kan. anak-anak muda di sana, buat saudara-saudara di Bima, semoga album ini bisa diterima. Kembali lagi pesan-pesannya dan menggairahkan kembali seni musik di daerah saya, insya Allah. Iya. Semoga bagian itu bisa dipetik bagian positifnya dari album ini. Mantap. Oke, mantap. It's amazing. Amazing, luar biasa. Oh, goodness. Jadi sebenarnya obrolan kita nih nggak bisa sampai sini sebenarnya. Ji. Betul. Karena Sebenarnya banyak knowledge baru yang kita pelajari, ada hikmah baru yang kita pelajari, ya nggak sih, makna-makna yang ternyata di dalam album Black and Blue. It's really amazing. Betul. Jadi kemasan hal-hal simple yang selama ini hilang gitu loh. Hampir hilang itu dikemas lagi di album ini dengan rasa dan cita rasa yang global, Mewah, yang universal. nasional Bener nih. banget. Jadi buat kalian semua yang penasaran seperti apa lagu-lagu dari Abi Summer, langsung cek di Spotify. Yep, Iya di kan? iTunes juga. Di iTunes juga, di Deezer juga, Yep, Deezer dan juga. YouTube. Oke, channel YouTube-nya apa? Abi Summer, Abi ABHYSUMMER, ABHY, ABHY. spasi SUMMER. PR. Oke, jadi kita Oke, sangat langsung bangga banget subscribe. dengan Local Pride. Abi Summer, really thank you so much guys. Thank you. Terima kasih banyak So, sudah ada berbagi. Oh iya, To meet you tonight. kita lokal, Yep. anak kampung. Buka sedikit biar global. Asik. Abi Summer 2020. Dikit, jos. Oke, Bi, thank you. Dan buat kalian semua jangan lupa komen, like, and subscribe. Gue Rizal in the Sky. Biar kita lebih semangat lagi nih mendatangkan bintang tamu Yep. yang lainnya guys. Oke, terima kasih sudah nonton kita. Yep. Jangan lupa untuk dukung terus Yep, musisi lokal. Bener Dan banget. musisi lokal pastinya. Yups, see you, bye-bye. Bye.